Jadi turis Tiongkok ini udah kali keberapa nih? Ini kalau jumlah ini kurang lebih udah 300. Kalau kedatangannya kurang lebih udah 8 kali ini. 8 kali dan rencananya? Rencananya itu sampai bulan 4 itu kurang lebih 1.500 turis untuk kolaborasi kegiatan menanam inilah pohon ini. 1.500, sekarang 300, berarti masih ada 1.200. 1.200 kurang lebih sampai bulan 4. Ini Sampai besok bulan 4. ada lagi 24, habis itu tanggal 6 nggak ada, terus 7, 8, 9 ada lagi, 11, 12 ada lagi. Lokasi kita siap itu? Lokasi 1.500. itu makanya kita bikinkan pelantar itu, jadi untuk menanggulangin yang 1.000 tamu itu tadi. Kemarin kan memang persiapan kita pun terbatas kan. Jadi kita carikan alternatif terdekat-dekat situ dulu. Masalahnya kita harus melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di sini kayak toilet kan gitu. Iya. Jadi ya kita fokuskan di ini dulu lah. Fasilitas dulu. Iya. Fasilitas penunjang ya. Fasilitas penunjang. Apalagi memang kedatangan mereka itu turis ya. Turis kan itu. Jadi keselamatan mereka yang paling kita utamakan. Itu dari 300 satu kedatangan, satu kali kedatangan paling ramai berapa orang? Paling ramai kemarin itu 70 tamu. 70 tamu, iya, 70 turis. Itu setiap turis kita sediakan berapa bibit? Satu pohon. Jadi, satu turis. Satu orang satu pohon. Jadi setiap orang yang datang itu pasti punya jatah menanam ya? Iya. Ikut bareng. Itu diajarin atau gimana? Ya kita kan ada kayak kerjasama sama pihak travel itu. Okay. Jadi campaign untuk penyelamatan lingkungan itu ayo. Bumi kita itu kan satu. Yeah. Kita itu beban penyelamatan lingkungan itu, ayo kita semua itu bisa berkontribusi lah dalam melakukan penyelamatan lingkungan ini. Yeah. Paling enggak kita di negara mereka enggak ada ini loh, di Indonesia itu yang perlu harus kita jaga itu dan resiko-resikonya, dan mereka sangat antusias untuk melakukan itu. Pernah kesini itu yang di sana itu jadi pohon itu akarnya itu goyang-goyang gini. Kenapa dia? Ya kuat nggak pohon ini kok akarnya sampai gini, kan nggak ada di negara mereka kan itu. Oh, saking senangnya. Saking senang, ini pohon apa? Iya. Ya kalau mungkin kalau wisatawan kayak dari Tiongkok itu kita ajak ke mall, di negara mereka mall mereka lebih canggih. Iya. Transportasi bahkan mereka udah nggak pakai driver lagi kan. Iya juga ya. Terus apa lagi yang mereka nggak punya kan itu? Iya. Kan salah satunya ini, ya inilah nilai jual kita kan itu. Itulah yang harus kita ini kan. Iya. Kang Kotem, Kang, kopiku tulung sono. Raposo. Ora, poso deh. Sunah Rasul. Sampai mana tadi? Terus ini tantangannya di mana ya ngurus? Ini yang aku bayangkan itu pasti komunikasi kesulitan. Iya pasti. Gitu. Ya kita pelan-pelan lah sambil beradaptasi, belajar juga kawan-kawan. Ya ini kan hal baru. Iya. Jadi kita pun udahlah kita gas aja tahu ini kelemahan kita, tapi ya udah kita sambil belajar sambil berjalan kan itu. Terus ini udah bisa ngomong apa bahasa Cina? Ya seperti Ramon yang banyak belajar saya tiap hari dia tambah kosakata kan itu. Iya. Jadi ya itu tadi kita ayo paling enggak itu pertama kita capek sama-sama lah, nanti kedepannya mungkin untuk yang ngurusin ini ada sendiri dari akar bumi kan itu. Kita nggak bisa langsung nyari orang untuk pegang ini, nggak bisa. Paling enggak kita ayo tunjukkan kalian loyalitas kalian terhadap lingkungan dulu. Kalau kita sekedar membayar orang banyak yang mau. Ya tetap kita kasih reward lah untuk kawan-kawan, tapi paling enggak itu apa sih misi mereka itu. Konsentrasi pada isu lingkungan harus jadi hal utama lah gitu ya. Terus ini Om, ini kan nyambung dengan agenda Green Class Akar Bumi. Ada nggak ruang untuk kolaborasi gitu dengan anak-anak sekolah yang mungkin ini ya
memberi mereka pengalaman berhubungan langsung dengan orang di luar Indonesia, mengasah kepekaan lah istilahnya gitu. Ya inilah mungkin ini kan tanggal 17 nanti kan ada kegiatan Green Class, kurang lebih 193 siswa dari Metriawira untuk datang ke sini. Ya paling enggak kita bisa nengok lah, mana sih anak muda yang memang benar-benar serius kan itu. Selama ini kan kita ya banyak juga berkegiatan Green Class di sini. Tapi kan mereka sekedar tertarik aja, masih mempunyai kesibukan yang lain. Kita nggak bisa juga memaksakan, oh kamu harus seperti ini, cinta lingkungan gini. Nggak bisa seperti itu. Ya kita paling nggak itu ini loh dampak yang kita dapatkan setelah kita perbaiki. Ayo kalau kalian mau ikut berkontribusi, kemampuan kalian apa, tunjukkan. Boleh. Jadi ya mungkin kedepannya iya kita sediakan ruang. Paling nggak siapa yang tertarik, kita nggak mau mendorong anak-anak kamu harus seperti ini, nggak mau. Udah beda cara berpikirnya sama kita kan itu. Tapi ya kita tetap nggak bosan-bosan mengenalkan program-program kita supaya mereka tertarik kan itu. Ini selain ini kan mayoritas Tiongkok. Tiongkok. Selain itu ada komunikasi dengan apa ya, pihak dari dari negara lain, dari di luar Tiongkok lah. Di luar Tiongkok ini kemarin itu kita udah komunikasi juga sama kawan-kawan dari Habitat itu apa NGO yang dari Singapura. Itu, tapi dia lebih ke apa kayak ini loh, properti ya, perumahan itu. Terus mereka tertarik untuk membawa mahasiswa terus dari Singapura, pengusaha itu yang mau ikut berkontribusi dalam perbaikan lingkungan kan itu. Bagus juga tuh. Paling ini udah menjaring komunikasi udah kurang lebih 3 bulan ini, paling mulai nanti bulan 5 kan itu. Jadi mereka itu lebih ke apa ya, lebih ke siswa-siswa lah, mahasiswa, terus sama perusahaan-perusahaan itu untuk mendorong mereka itu ikut berkontribusi terhadap lingkungan kan itu. Paling enggak kita itu membuka diri, mau siapapun yang penting tujuannya untuk lingkungan, ayo kan itu. Bisa buka kafe berarti kan? Bisa. Biasanya kan nongkrong moco-moco, nak sepasang itu lain tarifnya ya kan? Cewek cowok kan? Sun Kang. Kang. Belum potong rambut Kang. Iya. Iya, ini potong dia ya. Lebaran pulang nggak Kang? Tanam. Asli tanggal 11 itu pas lebaran ada tamu lah, aku pusing gue. Tanggal 10 lebaran. Pokoknya antara 10-11 itu aku pokoknya terserah lah. Kalau tanggal 11 ini pusing ngatur pokoknya jalan di depan itu. Satu di sini kan banyak orang senior loh, orang-orang tua itu pasti banyak dikunjungi anak-anak muda. Tahu sendiri kalau orang dari kampung itu merasa senior itu nanti parkir mobil nggak bisa masuk ke gang. Parkirnya di jalan ini semua. Kita ngatur jalan untuk bis masuk itu pusingnya itu. Oh iya juga ya. Apalagi itu yang di hari pertama atau hari kedua kan. Kalau pagi masih oke, tapi kalau sempat sore, kalau besok kan sore yang datang ini besok. Sore masih enak lah ya. Sore justru malah repot di sini. Kalau pagi masih gampang. Inilah kemarin aku ngobrol sama kawan-kawan warga sini kan gimana ya ini. Udah lama nanti paling nugaskan 1 orang itu untuk ngatur parkir dulu kan itu. Mau nggak mau kan itu. Ya kita pun kan nggak punya pengalaman seperti ini. Udah, wong ini ibaratnya komunikasi sama kita itu sebelum COVID dulu. Udah lama berarti. Udah lama. Tapi memang karena COVID terhenti. Ya memang belum jalan. Ini kan komunikasi dulu seperti apa mekanismenya. Oke, ternyata COVID nggak jadi dulu lah, udahlah. Jadi sudah kita lupakan. COVID, komunikasi lagi. Habis itu tahun 2023 bulan 9 kalau nggak salah mereka pengen jumpa kita datang. Pak, kamu bawa wisatawan dari Cina untuk berkunjung ke sini. Apa destinasi wisata yang bisa kita jual? Itu tadi mereka akan menanyakan. Ya paling nggak apa sih yang mau dijual di sini? Kayak contoh dia mau nyari kampung pun di sini nggak ada kampung yang benar-benar kemelayuannya itu masih ada. Adatnya masih ada, adabnya masih ada, kan nggak ada di sini.
Terus apalagi kan itu ke Nongsa sendiri kayak udah ditawan kampung tua tapi bangunannya muda. Iya kan? Kan kita harus jujur. Karena kalau memang kampung tua bangunan muda ya. Kalau pemerintah menetapkan kampung tua, mereka harus punya regulasi tersendiri. Bangunannya seperti ini, pemerintah harus mendorong. Nggak boleh rumah di lantai langsung, harus rumah panggung. Itulah kemelayuan itu ada. Iya. Tapi kalau sekedar penetapan kampung tua habis itu dibikin ruko-ruko, kampung muda itu jadinya. Kan lucu, akhirnya cuma ngeksploitasi makam-makam aja kan. Untung nggak digusur. Ya itulah, aku ngajak kawan-kawan, ayolah dorong penetapan kampung tua itu harus ada mekanismenya seperti itu. Iya. Bukan hanya makam aja sebagai rujukannya. Paling nggak ada kegiatan kesenian, terus rumah panggung seperti apa, warna-warna Melayu itu identik dengan apa, di situ akan terbentuk nanti. Jadi ketika orang masuk ke situ, kamu mau bawa duit miliaran, kalau bangunan masih tingkat nggak kayu, ya udah. Pemerintah harus ngasih subsidi, itu nilai jualnya. I'm sorry. Gitu. Terus berarti karena kondisi itu nggak ada, akhirnya back to nature lah ya. Iya, terus kita ya oke lah. Ini di Tiongkok nggak ada, jadi seperti apa kita kemasnya? Ya kita terus melakukan evaluasi terus. Kemarin seperti ini, ini nggak pas. Oke, kita harus seperti ini. Nggak mungkin lah tamu-tamu itu datang ke sini terus langsung masuk lumpur. Kasihan mereka nanti. Masalahnya habis di sini mereka mau berkunjung lagi di tempat-tempat lain. Kita harus sediakan papan yang pendek itu. Terus kita pun yang datang ke sini senior-senior di atas 40 tahun semua, paling nggak kita itu pastikan mereka itu jangan sampai terjadi apa-apa. Kadang kita kalau masuk ke lumpur itu kita nuntun satu-satu. Jangan sampai nanti kecengklak lah ini mijetkan kita, kan kasihan. Biar aman lah ya. Biar aman, kita pastikan itu datang ke sini selamat, sehat, pulang ya tetap dengan kondisi itu. Berbahagia gitu. Kadang kalau ada nanam itu kita bukan stres masalah nanamnya, enggak. Aku stres itu ngatur orangnya gimana dengan kemampuan kita yang keterbatasan terhadap komunikasi ke dia itu seperti apa kan itu. Tapi sejauh ini mereka senang aja. Kadang ya kayak tadi itu ngelayanin foto itu capek loh. Kadang kalau 71 orang sendiri foto aku dengan gaya gini udah dipegang rambut kita, suka-suka kalian lah kan. Jadi model. Ya, yang penting dia seneng aja kan. Cocok itu. Ya kita belum punya pengalaman dan kita mau belajar terus. Ya kayak kemarin ibaratnya di sana nggak kita sediain air, kita disalahkan seperti ini. Oke, ya kita sampaikan. Saya sebenarnya bukan pelaku wisata, jujur aja. Tapi kalau memang ada kesalahan, kita evaluasi lah seperti apa kan itu. Koreksi bersama. Koreksi bersama, nggak perlu kita itu saling menjatuhkan kan itu. Seperti apa, bagusnya seperti apa. Ya kita sampaikan terhadap perusahaan itu. Tapi dari perusahaan sendiri masukan dari mereka terus ada di setiap kunjungan atau seperti? Enggak juga. Kalau memang kayak kemarin, kayak di jalan itu pohon-pohonnya banyak yang miring, ranting-rantingnya ya mau nggak mau mas, ini kemarin bis kita masuk di situ spionnya ada yang lecet-lecet, bisa minta tolong nggak itu ranting-rantingnya dipotongin supaya bis itu masuk aman gitu. Oke, kita lakukan. Terus di depan ada pohon-pohon warga di situ yang nyangkut, ya kita ngobrol sama warga. Yang penting setiap ada komplain ya kita perbaiki. Kita tindak lanjuti. Paling ya kayak kemarin itu mengenai sampah, oke ya kita pelan-pelan kita lakukan pembersihan terus. Tapi kan permasalahan sampah ini bukan permasalahan ibarat cuma kampung sini aja, satu kecamatan. Apalagi iya, satu kecamatan mau muaranya di sini semua. Jadi ya itu jadi tantangan besar juga. Jadi tantangan besar. Karena orang yang datang ke sini ya melihatnya sampahnya di sini. Ya kita terus setiap sore, setiap hari itu kadang ya kita ambilin entah 5 karung, 4 karung. Kita coba mengurangin. Kita nggak menghilangkan, mengurangin. Gimana sambil berpikir kan. Ya ada juga warga di sini yang mencari barang-barang bekas itu, akhirnya aku suruh ke sini. Setiap hari dia itu bawa 2 karung besar untuk ke sini. Pulang setiap hari. Jadi ya dengan sedikit-sedikit mereka bisa mengurangin lah.
rame lagi. Ya. Terus kalau nggak salah 22 atau 23 itu CSR PT Klatek Oke. Batu Ambar itu. Tapi kalau udah lewat lebaran tuh Aman. udah bisa maksimal. Ya nanti kayak Klatek itu entah kita minta apa Batam Pos 1 Tribun, dia kan pasti minta dari jurnal apa media cetak kan. Iya. Bisa itu. Ya, kalau kayak gitu kan dari perusahaan itu pasti ada anggarannya kan. Ya kawan-kawan ya kita sampaikan udah nggak perlu ini. Ya memang ada ya kita sebutkan ada, kecuali kayak ini kasus itu kan nggak mungkin kan itu. Kalau ini kan memang murni untuk kepentingan perusahaan itu ya sah ibaratnya kawan menerima. Ada budgetnya. Ada budgetnya udah dianggarkan. Nanti kalau nggak kita kasih kan kita yang salah kan itu. Ya. Asli ini bulan 4 ini padat weh. Aku aja makanya kalau udah suntuk aku mendingan ke rumahmu nongkrong sebentar. Paling enggak aku udah enggak bisa rehat lah, rehat pikiran. Rehat pikiran. Kadang di rumah nanti sebentar itu yang diomongin masalah lingkungan lagi ini udah keluar aja. Tapi kadang di rumahmu pun nanti ada kawan ini, Mas, tentang penimbunan di sini gimana? Oke, yakin. Kadang aku makanya ke rumahmu ngambil gitar, udah main gitar sendiri aja kan. Oke lah.